Kata temen gue kalau misal kita ngomongin Jepang nggak afdol rasanya kalau nggak ngomongin, lo tau lah ya. Tapi gue nggak bakal ngebahas itu sih. Gue ada satu ketertarikan sebenarnya sama sejarah Jepang di Indonesia, khususnya di sejarah organisasi semi militernya. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke ranah yang terpentingnya, gue mau ceritain dulu tahun 1942 ketika Jepang mengalami kekalahan di beberapa wilayah di Laut Coral Australia, beberapa daerah di Asia Pasifik. Jepang ini mulai melakukan upaya defensif. Jadi dia membentuk organisasi, nanti tujuannya ya bantu tentara Jepang, organisasi militer sama semi militer. Nah, kalau lo tahu, lo pernah baca pasti di buku-buku SMA. Ini kalau organisasi militer, ini ada PETA, ada Heiho. Terus kalau organisasi militer ada Seinendan, Ibundan, Jinkai, Ibakutai. Bedanya apa sih militer sama semi militer? Kalau yang militer ini memang lebih ditekankan di latihan militernya. Jadi memang mereka ditujukan buat pertahanan, bantu tentara Jepang. Kalau yang semi militer ya kebalikannya. Mereka nggak ditekankan di latihan militernya, tapi lebih ke keamanan sama kesejahteraan. Nah, makanya di semi militer ini ada organisasi yang isinya emang cewek semua, namanya Fujinka. Gak heran karena memang tujuannya aja udah beda sama yang militer. Dari intro ini, gue ada ketertarikan sama Jibakutai. Setelah gue tanya-tanya nih sama temen gue, lo tau nggak Jibakutai? Ternyata jawabannya wajar sih ya mungkin namanya agak asing. Sekarang kita masuk ke sesi pentingnya. Jibaku kalau di bahasa Indonesia ini artinya menyerang musuh dengan jalan menabrakkan diri dengan membawa bom atau bahan peledak ke arah musuh gitu. Ya udah, pada intinya bunuh diri lah ya. Jadi kenapa nih Jibakutai terbentuk? Tahun 1944, tepatnya 8 Desember, Jepang ini membentuk Jibakutai. Jibakutai ini dibentuk Jepang atas inspirasi dari strategi kamikaze. Kalau lo tahu kamikaze ini strategi yang digunakan Jepang untuk melumpuhkan lawan-lawannya dengan cara menabrakkan diri ke pesawat orang lain itu. Agak serem sebenarnya ya. Nah, berapa sih jumlah dari pasukan dari Jibakutai? 50.000 orang. Dan 50.000 ini rata-rata isinya guru, redaktur media massa. Misi dari Jibakutai cuma satu, mati. Jadi selama pelatihan pun mereka cuma dilatih buat kebersamaannya, bukan yang kayak dilatih senjata. Kalaupun memang dilatih senjata, ya senjata yang digunakan cuma bambu runcing, nggak lebih yang kayak PETA, Heiho kayak yang lain. Setelah Indonesia merdeka, PETA sama Heiho jadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Terus gimana sama Jibakutai? Jibakutai juga pada akhirnya mengganti namanya jadi Barisan Berani Mati. Sebenarnya menurut beberapa orang nama ini agak muluk-muluk sih, karena ya semua pejuang berani mati gitu, nggak cuma Jibakutai. Nah kemudian tahun 1945, tepatnya 10 November, kalau masih ingat 10 November di Surabaya ada apa? Ada perang sama sekutu. Jadi mereka membentuk kelompok-kelompok kecil, bawa bom atau peledak yang lain. Terus mereka membenturkan diri ke arah kendaraan-kendaraan yang tank gitu, punya sekutu. Akhirnya apa? Banyak pejuang lain dan bahkan dari penjajah pun kayak ternganga, kok bisa punya nyali kayak gitu. Pasukan Inggris pun dulu nggak percaya, bahkan malah nuduh, ini pasti orang-orang Jepang nih, nggak mungkin orang Indonesia berani, yang berani gini tuh orang Jepang. Tapi ya ditegaskan lagi kalau memang itu orang Indonesia. Pasukan Berani Mati pengen nunjukin kalau yang berani buat kayak gini itu bukan cuma Jepang, kita Indonesia, kita juga berani gitu, bahkan bisa lebih dari itu. Ini sebenarnya pertanyaan dari gue sendiri sih, Jibakutai ini masuk ke dalam apa ya, sikap patriotisme atau terorisme? Karena kalau misal disangkut pautin sama zaman sekarang, bom ini memang identik sama terorisme. Dan pada zaman itu juga mereka senjatanya bom. Tapi balik lagi, beda tujuan. Tau lah tujuan teroris apa, Jibakutai atau Barisan Berani Mati ini apa. Beda tujuan kayaknya beda juga sih. Kalau misal teroris ya lo tau lah ya, tujuannya apa, agak menyimpang. Tapi kalau misal diingat-ingat lagi hasil yang mereka dapat setelah aksi nyata itu, bisa dibilang mereka ini melakukan tindakan patriotisme karena tujuan mereka buat negaranya, paham nggak?
Dan yang agak berbeda tuh kalau pasukan lain ya, mereka maju ke medan perang, oke, jiwa raga gue serahin. Gue pengen menang, gue pengen berkorban buat tanah air gue. Kalau misal masih hidup ya syukur. Tapi kalau yang jiwa kota bertahan berani mati, emang gak ada harapan buat hidup. Tujuan mereka buat melakukan aksi ya buat mati. Itu pembahasan dari gue. Coba gue pengen dengar dari lo semua. Menurut lo, dari otak-otakan gue ini, lo lebih setuju yang mana? Ini bukan ngomongin pendapat bener atau salah. Oke, sekian dari gue. Makasih udah nonton dan see you.